Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya aduh badan tuh sakit semua, apalagi di area-area seperti leher, pundak, lutut, kaki, leher, pundak, lutut, kaki gitu ya. Nah ini tuh adalah kondisi yang paling bikin kita nggak nyaman, rasanya males gerak, ogah kerja bahkan ya. Nah hal-hal seperti ini pastinya sebenarnya adalah kondisi yang bisa ditangani dengan baik ketika menemukan profesional yang tepat dan bisa menggunakan teknik dry needling. Nah ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar nyeri kepala. Oke, yang pertama adalah stres bisa memicu sakit kepala. Kadang-kadang kita bingung ya, kok saya sakit kepala banget sih, padahal kayaknya badan oke-oke aja gitu ya. Apa ya yang membuat ada nyeri atau sensasi nggak nyaman di kepala? Ternyata tanpa sadar kita mungkin lagi banyak pikiran, kita lagi stres gitu, dan itu membuat kondisinya nggak nyaman di kepala. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat hal ini bisa terjadi? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah menguncir rambut ponytail sebabkan sakit kepala. Aduh, takut juga ya karena saya sering nih melakukan hal ini. Apalagi mungkin ini rasanya kan lebih fresh, lebih rapi kalau seorang perempuan menguncir rambutnya dengan ponytail. Tapi apakah benar kondisi demikian bisa menyebabkan nyeri di kepala? Sebenarnya boleh nggak sih dengan ponytail ini dalam jangka waktu yang lama? Apakah akan membuat dampak yang nggak baik pada kepala si orang tersebut? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah makanan pedas meredakan sakit kepala. Siapa nih di sini yang suka banget cari makanan yang pedas, mungkin levelnya sampai level 10 karena sakit kepala? Aduh, percaya bahwa si pedas ini bisa meredakan sensasi nyeri di kepala. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih, benar atau enggak ya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya sering nyeri kepala pertanda ada masalah di otak. Karena kepala pastinya adalah posisi otak berada. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau ada rasa nyeri di sini pasti ada masalah nih di otak saya. Apakah selalu demikian? Atau ini hanya mitos saja? Atau sebenarnya bisa mitos, bisa fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, yang terakhir adalah sakit kepala menandakan adanya hipertensi. Hipertensi sendiri memang biasanya gejala yang paling khas adalah pasien tersebut atau orang tersebut merasakan nyeri di kepala. Sebenarnya apakah semua nyeri di kepala disebabkan oleh hipertensi? Nah, ini yang akan kita tanyakan, kita konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda. Kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih mitos atau fakta seputar nyeri di kepala. Tapi itu pembahasan saya nggak valid pastinya. Kita harus konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Kevin SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Halo dok, apa kabar? Kabar baik. Thank you udah hadir di Bincang Sehati. Hari ini kita akan banyak kasih edukasi nih tentang nyeri ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mitos atau fakta seputar nyeri kepala nih. Ini yang pertama adalah benar nggak sih kalau stres itu bisa memicu sakit kepala? Kadang-kadang kita ngerasa badan kita baik-baik aja tapi kok sakit ya kepalanya. Apakah benar stres itu bisa ada korelasinya dengan sakit kepala? Fakta. Fakta. Jadi kalau nyeri kepala, ada nyeri kepala tipe tegang, ya namanya tension type headache, itu memang sangat dipengaruhi oleh kondisi stres, ketegangan, ya atau misalnya postur-postur tertentu pada saat bekerja. Tetapi ada juga faktor-faktor lain, ya di mana nyeri kepala yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan stres, tetapi bisa diperberat oleh kondisi tersebut. Migrain salah satunya, ya dia bisa muncul kalau ada stres, atau kondisi lain, ya nyeri kepala lain yang semakin nyata atau semakin berat kalau dia ada stres. Nah ini nih, kalau memang pure karena stres, obat ngaruh nggak? Apakah stres yang harus diredam atau gimana? Obat membantu untuk meredakan gejala, tetapi itu bukan solusi final. Yang utama tadi yang
Ibu Dika katakan itu untuk stresnya kita kurangin. Ini saya mulai sakit kepala dipanggil ibu ya. Oke, jadi berarti kalau memang itu dikarenakan stres, berarti ya memang stresnya yang harus diredakan. Kalau enggak ya akan muncul terus, cuma dengan anti nyeri atau meredakan nyeri sementara, kalau stresnya masih ada, ya terus saja muncul gitu ya. Betul. Nah itu dia, kadang-kadang kita nggak sadar ya kalau kita stres. Jadi harus benar-benar paham tentang diri kita. Oke, selanjutnya, nah ini nih aku sering lakuin nih dok ya, mengunci rambut ponytail menyebabkan sakit kepala, bener nggak sih? Itu fakta. Fakta. Jadi nyeri kepala itu ada yang sumber nyeri kepalanya dari dalam, yang artinya struktur-struktur di dalam otak kita, tetapi ada faktor lain di luar kepala ya. Jadi misalkan kulit kepala ya, misalkan di daerah mata, daerah sinus, daerah leher itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Nah, kunciran rambut yang terlalu kencang itu kan akan sensasinya menarik. Nah, itu akan dipersepsikan oleh tubuh itu sebagai suatu ancaman. Gitu. Sehingga orang yang akan mengunci rambut terlalu lama, terlalu kencang, itu akan terasa nyeri kepala. Oke, jadi apa yang kita lakukan pada tubuh kita bisa disalahartikan ya. Betul. Sama si tubuh. Jadi harus baik-baik nih kita mengomunikasikannya pada tubuh, karena nanti akhirnya dia salah paham dan akhirnya menyebabkan nyeri. Oke, selanjutnya adalah makanan pedas meredakan sakit kepala. Ini sering banget nih kalau lagi sakit kepala, aduh cari makanan yang hangat, pedas, itu pasti reda. Ada nggak sih korelasinya si pedas ini dengan meredakan sakit kepala? Kalau rasa pedas itu memang serabut saraf ini untuk rasa nyeri dan rasa pedas ya, suhu itu juga satu serabut sehingga bisa teralihkan rasa nyerinya. Gitu, sehingga misalkan dia merasa sakit, teralihkan, dia fokusnya menjadi rasanya pedas. Gitu. Tetapi ketika pedas itu hilang, maka dia akan kembali terasa nyeri kalau sumber nyerinya belum teratasi. Jadi sebenarnya hanya merekayasa aja dong ya, kondisi tersebut teralihkan, ketika sensasi pedasnya hilang, balik lagi sakit kepalanya. Ya, itu hal yang sama Mbak Dika, kalau kita merasa sakit ya, ada beberapa krim kan, ada krim cabe, koyo cabe, atau krim-krim panas yang lain yang tujuannya untuk meredakan nyeri. Tetapi ketika rasa pedas atau panasnya itu hilang, pasien akan merasakan kembali rasa nyerinya. Oke, jadi ini satu edukasi yang penting sih sebenarnya ya, bahwa kita selama ini nggak tahu bahwa itu adalah, biasanya kita udah pasti beres deh dengan si pedas-pedas ini, baik yang dimakan maupun yang ditempel. Tapi ternyata itu cuma merekayasa atau memanipulasi rasa sakit agar teralih. Nanti balik lagi kalau masalahnya belum diberesin. Oke, selanjutnya adalah sering nyeri kepala pertanda ada masalah di otak. Kayaknya gara-gara otak kan memang ada di tengkorak kepala kita, dan itu ada nyeri di sana. Kita langsung berpikir negatif thinking, otot saya pasti bermasalah. Selalukah masalah di otak yang menyebabkan sakit kepala? Saya akan mengatakan itu fakta. Tetapi setiap orang pasti pernah mengalami nyeri kepala, betul ya. Dari kita anak-anak, dewasa sampai kita tua pasti pernah mengalami sakit kepala, apapun sebabnya. Tetapi ada sakit kepala tertentu yang kita perlu waspada. Ini adalah kondisi yang serius. Pertama, kalau sakit kepalanya terjadi di usia muda, di usia anak-anak ya, atau usia tua di atas 65 tahun, itu kita curiga ini sakit kepalanya tidak normal. Atau sakit kepalanya itu terlalu sering. Ya, misalkan setiap hari atau 3 kali atau 4 kali seminggu pasti dia harus nyeri kepala, dia harus meminum obat. Itu juga tidak benar. Yang ketiga, kalau nyeri kepalanya itu berubah. Contohnya nyeri kepalanya, dok saya itu sebelah kiri, kemudian berubah menjadi sebelah kanan. Kok aneh ya, seharusnya kan kiri-kiri saja. Nah, itu juga kita perlu waspada. Atau dari intensitasnya menjadi lebih berat, menjadi lebih sering, ya, atau berubah karakteristiknya. Tadinya saya merasa berdenyut, kok sekarang saya merasanya seperti dicabik-cabik ya dok. Nah, itu juga perlu diwaspadain, harus diperiksa. Oke, langsung sakit kepala saya dengarnya ya. Jadi benar-benar itu tuh kita harus benar-benar seksama ya. Karena kan kadang-kadang kita taunya sakit kepala aja, nggak benar-benar merasakan atau benar-benar kita analisis ini kemarin di mana ya sakitnya ya, di kanan atau di kiri. Pas kita datang ke dokter, pastinya sakitnya di mana? Pokoknya sakit dok, tolong obatin. Hanya itu aja. Ternyata memang kita harus benar-benar, paling nggak kita jurnal lah ya. Kalau kita sakit berapa kali seminggu, apa aja yang kita rasakan dan kondisinya seperti apa, itu akan menolong juga untuk mendapat penanganan yang tepat. Baik, terakhir, sering sakit kepala itu tanda hipertensi. Itu mitos. Mitos. Jadi memang sering sekali orang menganalogikan atau mempersepsikan kalau saya nyeri di kepala,
ya atau di bagian tengkuk itu saya sama dengan darah tinggi atau asam urat. Itu sering, atau kolesterol yang ketiga itu Betul, yang pokoknya sering sering ya. tiga itu. Tetapi itu bukan gejala dari hipertensi. Kebanyakan hipertensi justru tidak bergejala. Kebanyakan pasien-pasien baru terdeteksi setelah ada keluhan-keluhan yang lain. Gitu. Sehingga banyak sekali sebab-sebab dari nyeri kepala dan nyeri leher yang perlu dieksplorasi, bukan hanya darah tinggi, kolesterol, dan asam urat. Nah, itu ya, jangan self-diagnose karena misalnya temennya ngerasa kondisi demikian, dia hipertensi, terus ngerasa kita juga gitu. Harus datang ke dokter, harus dapat penanganan yang tepat dan diskusi dengan orang-orang yang profesional. Oke, nanti kita akan bahas topik utama kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kita akan bahas nih tentang manajemen nyeri gitu ya dan penanganannya dengan dry needle. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema hari ini atau mungkin sekarang lagi ngerasa nyeri, boleh telepon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Kevin Aspen, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Kalau bicara tentang nyeri, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti nyeri itu tuh sebenarnya dirasakan atau alarm dari bagian tubuh yang mana. Apakah saraf yang memberikan alarm tersebut atau banyak sebenarnya nyeri itu bisa dikomunikasikan oleh tubuh dengan berbagai hal. Ya Mbak Dika, jadi rasa nyeri itu berasal dari saraf ya. Tetapi kita perlu kenali dulu kenapa bisa timbul nyeri. Nyeri itu adalah satu mekanisme pertahanan tubuh ya. Baik karena misalkan kita ada luka ya atau karena kita ada cedera ya atau ada sesuatu, ada kelainan, maka sensor itu dia mempersepsikan tubuh ada yang tidak benar. Ya, artinya ada satu ancaman kerusakan sehingga tujuannya melindungi kita supaya kalau tadi berdarah kita jahit lukanya, kalau ada sesuatu yang bermasalah oke, atasi, misalkan ada sakit lambung atau ada sakit tulang. Tetapi bisa juga nyeri itu sudah tidak ada terjadi kerusakan, tetapi terjadi suatu mekanisme kerusakan dari saraf itu. Strukturnya tidak rusak, tidak kenapa-napa, tapi sarafnya yang mempersepsikan rusak. Nah, itu juga bisa terjadi. Sehingga nyeri itu menjadi satu kondisi yang kompleks. Ada kondisi objektifnya, tetapi ada sisi yang lain adalah kondisi subjektifnya. Ada orang yang merasakan nyeri itu ringan ketika tertusuk paku contohnya. Tetapi ada orang yang hanya tergores saja, itu merasakan langsung menangis. Karena ada mekanisme otak mempersepsikan rasa nyeri. Berarti setiap manusia atau setiap orang punya persepsi dan toleransi terhadap sakit atau nyeri itu beda-beda? Betul. Oke, Ya. ada yang udah ketusuk jarum atau apa udah nangis gitu ya. Betul. Ada yang kepotong tangannya fine-fine aja gitu. Betul. Ya. Kalian bagian yang mana nih? Ya. Kalau yang disakitin pacar terus nangis itu gimana tuh? Itu di luar konteks. Di luar konteks. Oke, kalau kita bicara tentang nyeri, berarti kita harus tahu juga nih, nyeri itu bentukannya beda-beda juga. Ada yang ketusuk, ada yang seperti perih atau disertai dengan panas gitu. Kenapa sih bisa ada beda-beda rasa nyeri itu? Atau sebenarnya yang disebut nyeri itu yang ini loh. Baik Mbak Dika, jadi sensor nyeri itu ada dua ya. Ada yang tipe lambat dan ada yang tipe cepat. Nah kalau yang tipe cepat, misalkan kita tertusuk paku gitu, itu langsung rasanya memang presisi di lokasi suntikan atau tusukannya itu dan dia langsung cepat, kita langsung terasa supaya tujuannya kita terhindar. Tetapi ada yang serabut sarafnya itu yang tipe lambat. Ya, tipe lambat ini yang merasa misalnya kita tertusuk terus setelah diobatin tuh langsung rasanya nyut atau ada yang rasa terbakar. Nah nanti kalau kita pelajari lebih dalam, nyeri itu umumnya akan menyembuh. Misalkan kita luka 3 minggu lah dia akan sembuh. Nah ketika saraf itu mengalami kerusakan yang terus-menerus, dia mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, nyeri itu kemudian berubah. Tidak lagi spesifik di tempat itu, tetapi berubah menjadi lokasinya menjadi tumpul, ya. Rasanya tidak lagi tajam, tetapi rasanya menjadi tersetrum, tertusuk-tusuk, atau rasanya nyut-nyutan, atau campuran. Oke, jadi
bermetamorfosa juga gitu ya bentukan si nyeri ini. Oke, kalau tadi kita bicara tentang nyeri karena memang ada cedera atau memang ada kasus tersendiri yang memang mungkin tertusuk, tersilet dan segala macam. Tapi banyak loh orang yang merasa nyeri tapi badannya nggak kenapa-napa. Kenapa ini bisa terjadi? Baik, tadi yang saya sampaikan Mbak Dika bahwa ada persepsi subjektif. Persepsi subjektif artinya bagaimana ambang rangsang seseorang untuk menahan nyeri. Kan ada orang yang mau lukanya terbuka lebar ya, kita lihat sangat mengerikan atau sangat berat. Kok dia biasa-biasa saja karena ambang rangsangnya itu sudah naik, dia tidak begitu terlalu sensitif. Tetapi ada yang kedua, beberapa penyakit sering di sini terutama para pekerja ya Mbak Dika itu saya merasakan nyeri tapi orang sekitar kok Anda terlihatnya normal-normal saja. Apakah ini pura-pura? Tidak, karena ya banyak kondisi ya yang namanya fungsional. Tidak ada kelainannya tetapi ada dirasakan oleh orang itu. Tadi kalau tension type headache, siapa yang bisa kita mengatakan persis di sini ada lukanya? Tidak ada. Orang dengan migraine ya tidak bisa dilihat dari jauh. Ya kan? Orang dengan fibromialgia. Orang dengan fibromialgia di mana dia ada gangguan ambang rangsang nyerinya dalam tubuhnya, dari luar dia terlihat sehat dan fungsional, tetapi ketika dia harus bergerak seluruh tubuhnya terasa nyeri. Gitu. Jadi jangan kita mengabaikan seseorang yang merasakan nyeri. Tadi balik lagi, nyeri itu adalah sensasi subjektif. Betul, jadi jangan sampai kita judge orang juga ya karena penampilannya kayak baik-baik aja, kita nggak tahu apa yang dia rasakan ya. Baik. Oke, kita bicara sekarang nyeri spesifik di leher dulu nih. Kenapa sih orang bisa nyeri di leher? Apakah karena ada cedera atau postur tubuh aja tuh, cara kita duduk, cara kita tidur itu bisa berpengaruh? Baik Mbak Dika, jadi kalau bicara leher maka kita akan bicara sebagai biomekanika tubuh. Tubuh manusia itu adalah didesain dari kakinya 2. Kan beda kalau ada hewan-hewan lain ya, terutama mamalia lain, kambing, sapi kakinya 4. Sehingga beban itu terdistribusi di 4 kaki. Sedangkan kita mekanikanya hanya 2 kaki. Artinya ketika kita mengatakan nyeri leher, kita akan bicara postur. Sehingga saya biasanya meminta pasien ketika itu datang, saya minta dia berjalan. Lihat dulu dari kakinya bagaimana pergerakan lutut, pinggul, dan kemudian pundak. Kalau kita mengatasi hanya fokus di lehernya saja, tanpa fokus ke bawah, biasanya akan kembali timbul. Karena kita seperti bangunan kan, kalau pondasinya bermasalah, ke atasnya juga akan bermasalah. Tapi balik lagi ke nyeri leher ya, kenapa bisa mengalami nyeri ya? Ada berbagai mekanisme dari dalam keluar ya. Mungkin orang akan mengatakan, ada saraf kejepit. Oke, ada saraf kejepit, artinya ada bantalan sendinya yang menonjol. Yang kedua, ada sendi ya, ada salah satu. Jadi kan di antara tulang itu ada persendian namanya sendi faset, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Kemudian yang ketiga, sarafnya yang terjepit ya. Terjepit oleh berbagai sebab. Misalkan tadi karena ada penonjolan atau karena perkapuran sendi atau karena ada kondisi-kondisi lain di mana sarafnya harus terjepit. Termasuk yang keempat adalah otot. Nah, sering orang mengabaikan otot itu ya biasa, tidak ada kelainannya, ya normal orang ada otot. Tidak, otot itu juga bisa menyebabkan nyeri. Aduh, kompleks ya. Itu baru satu bagian leher yang mungkin panjangnya nggak seberapa, gimana dengan tulang belakang dan segala macamnya. Nanti kita bahas lagi, tapi ada penelpon nih. Kita sapa dulu. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Aku Hana ya. Oke, Mbak Hana di Jakarta ya. Oke, aku langsung aja ke dokter boleh? Boleh. Dokter Kevin, selamat pagi dok. Selamat pagi. Dok, aku mau tanya ya, terapi untuk sakit kepala seperti apa dok? Mungkin ada cara, misalnya kita harus cek MCU-nya seperti MRI atau apa gitu loh dok. Terus yang kedua ya dok, bagaimana membedakan nyeri kepala karena vertigo, migran sama kalau ada tumor? Soalnya saudara saya kena tumor, kanker tumor. Mungkin itu dua pertanyaan. Tumor di mana bisa dijelaskan, Mbak Hana? Kenapa? Tumor di mana atau kanker di mana? Tumor di otak. Oke, baik. Oke ya, terima kasih Kak Dika, terima kasih dokter, sehat selalu. Baik Mbak Hana, terima kasih. Ini penelpon setia kita ya. Oke, yang pertama dulu. Gimana tuh
mungkin bukan terapi kali yang dimaksud, pemeriksaan penunjangnya apa kalau ada sakit kepala? Karena tadi ditanya MRI atau apa gitu. Jadi sakit kepala itu ada berbagai sebab ya. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Jadi nilai biasanya kalau terindikasi ya, dokter tadi saya bilang mengatakan ada nyeri kepala yang kita mesti waspada, ada alarm, oh ini aneh. Maka dokter biasanya, dokter saraf, dokter spesialis neurologi akan meminta pemeriksaan MRI kepala dengan kontras. Karena ini sering, orang kan dianggapnya tidak kenapa-napa karena tidak menggunakan kontras. Kalau dokternya curiga, maka akan memeriksa dengan kontras. Tapi balik lagi, nyeri di bagian leher, di bagian belakang juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Kalau terindikasi, maka MRI kepala bisa diminta ke bawah MRI servikal dengan atau tanpa kontras gitu. Lalu pertanyaan kedua dari Mbak Hana tadi. Membedakan vertigo, migrain, dan kalau itu karena tumor otak. Karena katanya saudaranya ada yang tumor atau kanker gitu ya. Ini mungkin lebih spesifik kapan kita curiga nyeri kepala ini adalah nyeri kepala akibat tumor otak. Tadi saya katakan kalau nyeri kepalanya baru pertama kali, artinya orang ini tidak pernah mengalami nyeri kepala, kemudian dia merasakan nyeri kepala. Curiga, itu aneh. Artinya misalnya mengatakan, oh mama saya tidak mengalami nyeri kepala, terus dia kok merasakan lebih nyeri kepala. Ceklah, jangan dianggap ini sebagai kondisi yang normal. Yang kedua, kalau dengan minum obat biasa, dengan paracetamol ya atau ibuprofen atau obat-obat yang dijual bebas, hanya meredakan sementara, hanya 2 jam, 3 jam. Biasanya kalau dengan obat tersebut, biasanya orang akan tuntas, akan merasa nyaman. Tetapi dia hanya berefek singkat dan harus berulang, itu juga harus dicek. Yang ketiga, tadi saya katakan ada perubahan. Perubahan intensitas, perubahan frekuensi, perubahan kualitas. Yang misalnya tadi dari nyut-nyutan, tertusuk-tusuk, kemudian menjadi berubah, menjadi kesetrum ya, atau tersambar geledek. Itu harus kita periksa. Dan yang terakhir, ini kalau ini spesifik pada tumor otak, dia ada perubahan posisi. Dari berbaring ke duduk, aduh saya langsung sakit kepala. Harus naik tangga, rasanya seperti ada yang turun dalam gitu kepalanya. Ya? Atau ketika harus mengedan, batuk, atau saat bersin, ada sensasi dalam itu seperti berayun atau berundul-undul. Nah itu curiga sekali kita mengarah kepada nyeri kepala. Kalau selagi mengejan terus sakit di kepala, apakah ada kondisi juga yang bermasalah? Ya. Kebanyakan itu ada suatu kelainan di otak. Artinya ketika mengedan, batuk, bersin, atau perubahan posisi dari berbaring ke duduk, ada nyeri kepala, curiga itu bukan nyeri kepala yang biasa-biasa saja. Oke, baik. Semoga menjawab Mbak Hana dan kita doakan keluarganya juga segera sembuh ya. Baik, Dok, tadi sudah dari ini ya, area servikal. Nah, biasanya kalau di sini sakit, di sini juga nih otomatis. Dan yang paling sering kita dengar kan salah bantal gitu ya. Sebenarnya salah bantal itu apa sih? Ya. Banyak orang yang langsung menyalahkan bantalnya tersebut. Salah si bantal. Salah si bantal. Ya. Tetapi mungkin bagi pemirsa Bapak Ibu yang di rumah, yang bermasalah adalah kita mempertahankan postur tertentu. Otot tidak boleh dalam kondisi terus-menerus menekuk atau kondisi terus-menerus tegang ya. Lebih dari 10-15 menit. Ketika lebih dari 10-15 menit, maka otot itu akan membentuk yang namanya satu serabut otot ya, namanya adalah trigger point. Nah, mungkin awalnya orang itu merasa dikretek ke kiri ke kanan, stretching enak, masalah beres. Tetapi sebenarnya tadi hanya merasakan sementara. Ketika postur itu dipertahankan terus-menerus ya, tidur miring ke samping dengan posisi enak menekuk ya, maka otot-otot itu, sekelompokan otot itu kemudian akan menjadi kaku. Makanya kemudian pasiennya merasa, dok kok saya jadi nggak bisa noleh, atau ketika noleh itu ketarik karena ototnya itu sudah memendek. Ketika kita meregang, dia akan mencoba menarik. Itu yang dirasakan pada pasien dengan salah bantal. Oke, jadi stop salahkan bantal Anda karena yang salah adalah kita dan postur kita yang kita pertahankan. Ini menarik ya bahwa ternyata 15 menit aja toleransi kita untuk bisa menekuk pada satu bagian. Tapi kan kalau tidur kita nggak jelas kan. Nah, untuk orang-orang yang memang sering cedera nih saat tidur, kita anggap itu adalah kondisi cedera saat tidur karena dia sendiri yang melakukannya. Betul. Apa yang harus dilakukan? Dengan kita melakukan manipulasi. Ya, manipulasi cara meletakkan bantal. Memang bantal yang paling nyaman diletakkan di kepala langsung kita tidur. Ya kan? Tetapi yang lebih baik adalah memposisikan kepala, leher, dan tulang belakang itu satu garis lurus.
Bagaimana caranya? Maka turunkan bantal kepala melingkupi ke leher. Itu satu. Turunkan bantal kepala melingkupi ke leher. Enggak ke leher, kan sering hanya di belakang kepala sini. Betul. Kita turunkan bantalnya sehingga mencakup leher dan pundak. Kemudian yang kedua, terutama ini sindrom yang sering saya temukan kalau sering menggunakan tidur guling. Karena ketika tidur guling, posisinya ke depan bahunya dan kemudian menekuk biasanya seperti ini lehernya. Betul. Maka kalau mau menggunakan guling, ambil satu bantal yang lain. Kalau senang tidurnya miring ke kanan ya, maka taruh satu bantal di bahu sebelah bawah yang misalnya sebelah kanan gitu. Sehingga biasanya kalau dia harus miring, dia tidak akan sampai menekuk seperti ini. Gitu. Tujuannya kita mempertahankan kesegarisan kepala, leher, dan tulang belakang. Tips nih, harus dicatat ya. Mulai sekarang coba bantal dan guling didisiplinkan. Anda sebenarnya yang harus atur sebenarnya. Jangan sampai kita menyalahkan terus nih salah bantal dan berulang, tapi nggak diobatin gitu kan. Nah, biasanya kalau kita nyeri, kita minum ya sifatnya kayak paracetamol, pereda nyeri. Efeknya tuh sementara atau gimana sih? Apakah sebenarnya akan ada yang rilis dari itu? Tidak, karena paracetamol itu termasuk kategorinya pereda nyeri. Betul. Dan dia sifatnya sementara. Tetapi harus hati-hati Mbak Dika. Ketika paracetamol itu diminum terlalu sering, ya, maka dia akan menimbulkan masalah baru. Oke, apa tuh? Kecanduan dalam tanda kutip atau penyalahgunaan obat. Namanya adalah medication overuse headache. Jadi ketika dia tidak minum obat pereda nyeri itu, dia merasa, loh kok saya nyeri kepalanya semakin berat ya, kok saya merasakan aneh. Dia konsumsi terus, ada pasien saya minum 6 butir sehari, 3 kali sehari paracetamol bertahun-tahun. Sehingga itu nyeri kepalanya sudah menjadi berubah dan itu menjadi satu masalah yang baru. Walaupun paracetamol itu adalah obat yang murah dan katanya adalah aman. Nggak pakai resep, bisa dibeli pula. Jadi jangan sampai salah. Ketika kita mau minum obat, kita harus benar-benar konsultasi dosisnya berapa, kapan saya harus minum. Karena kalau sampai salah, nanti malah resisten, kita jadi banyak masalah baru ya. Oke, karena pereda nyeri sebenarnya tidak benar-benar meredakan masalah Anda. Makanya disediakan ada beberapa terapi, salah satunya dry needle. Nah, nanti kita akan bahas ya, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang manajemen nyeri dengan dry needling. Nanti kita bahas lebih jelas lagi nih, tapi untuk pemirsa di rumah masih boleh loh telepon ke kami untuk tanya-tanya ke Dr. Kevin di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Kevin SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Kita bahas tentang manajemen nyerinya dengan dry needling. Mungkin banyak yang masih awam nih, ini sebenarnya teknik atau terapi semacam apa sih? Ya, mungkin banyak orang menanyakan kalau saya menjelaskan ke pasien itu tusuk jarum. Kalau tusuk jarum orang akan berpikir akupuntur. Akupuntur, memang jarumnya sama, tidak ada yang berbeda. Ukurannya serupa ya, tidak ada yang diubah-ubah. Tetapi ya saya tidak melakukan kaidah-kaidah akupuntur karena dry needling ini adalah satu mekanisme yang meredakan nyeri. Tadi yang saya katakan simpul ototnya memendek itu yang kita lepaskan supaya ototnya itu kembali memanjang. Sehingga target saya adalah otot, bukan titik-titik meridian. Jadi memang itu bedanya ya dengan si akupuntur. Jadi otot-otot yang tadinya memendek dirilis lah ya. Betul. Nah ini kan dalam prosesnya kalau bisa dikatakan kan banyak orang aduh jarum takut banget ya kan. Sakit gak sih? Ada nggak pasien yang sampai teriak-teriak mungkin dok? Banyak, ya banyak. Memang ini lebih nyeri dibandingkan dengan akupunktur. Karena kalau akupunktur itu kan atau akupuntur dia hanya ke satu titik dan dia didiamkan saja atau beberapa yang dialiri listrik. Sedangkan kalau dry needling kita akan melakukan namanya teknik fishing. Jadi tekniknya adalah misalnya ototnya kita raba, ya. Otot itu kita rasakan, oh ada titik yang rasanya seperti nyeri. Atau orang kalau di rumah merasa, dok ini sengkelan kok rasanya keras kayak ada batu. Nah di titik gerenjel gitu ya. Betul, di titik itu kita lakukan tekanan ya, kemudian kita masukkan jarumnya.
Kemudian kita fishing itu dimasukkan keluar biasanya 4 sampai 5 kali dan ada kedutan. Nah, ketika kedutan itu otot itu akan kembali memanjang. Tapi memang efeknya adalah rasa pegal atau rasa nyeri pada saat twitching atau kedutan dari otot itu. Nah, untuk melakukan terapi tersebut, apakah semua orang bisa dari segala umur? Ada nggak hal-hal yang nggak bisa nih untuk orang yang mungkin ada kondisi tertentu gitu? Umumnya tindakan ini aman. Ya, tetapi ada yang kita perlu hati-hati. Yang pertama adalah kalau ibu hamil, kalau di trimester pertama itu sebaiknya kita hindari dulu. Saya mengatakan ke pasien nanti dulu, tunda dulu drain needling karena takutnya jangan sampai rasa nyerinya itu malah menyebabkan kontraksi atau keguguran. Serem banget sih. Sehingga kita harus berhati-hati. Yang kedua, kalau pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol, karena tadi kan kita menusukkan beberapa titik jarum. Jangan sampai yang memang sebenarnya tidak berbahaya menjadi risiko untuk menjadi luka-luka baru pada orang dengan diabetes yang belum terkontrol. Nah, kalau kita bicara ada beberapa orang yang nggak boleh, memang itu disarankan. Tapi pada umumnya ini aman untuk semua orang. Tapi kalau orangnya itu udah takut duluan, biasanya ada loh orang-orang yang ngeliat jarum udah mau pingsan kayaknya gitu ya. Biasanya ketika stres di dry needling akan sensasinya lebih sakit nggak? Atau sebenarnya memang harus ya tenang dulu orang tersebut agar berjalan dengan baik terapinya? Benar, jadi kalau kita dalam kondisi stres, kan tubuh itu akan tense, akan langsung tegang. Kulit itu juga langsung menegang. Sehingga jarum, karena kan jarumnya sangat halus ya Mbak Dika. Jadi ketika kita mau tusukkan jarum itu bisa bengkok ya atau bisa patah. Tapi itu jarang sekali yang sampai patah. Tapi kalau kita terlalu tegang, jarumnya itu sulit sekali mau masuk. Dan mau di fishing yang tadi kita mau gerakan masuk ke dalam dan keluar itu sangat sulit. Sehingga sebaiknya memang kondisi ya relax. Tetapi kalau kondisi tertentu, sebenarnya kan dry needling. Dry artinya kering, saya tidak memasukkan obat apapun. Artinya tidak ada beban obat-obatan untuk dimetabolisme oleh tubuh. Kalau terpaksa, ya ada beberapa pasien itu akhirnya saya harus lakukan anestesi lokal supaya dia bisa sedikit berkurang. Atau yang kedua bisa dengan anestesinya dengan disemprot. Setelah dry needling ada sensasi mungkin pegal, ada mungkin bengkak gitu. Nah, orang kan kadang-kadang kalau misalnya ada hal yang kelihatan dan terasa tuh langsung panik. Sebenarnya itu apakah hal yang wajar dan apa yang harus dilakukan? Benar, jadi kalau efek samping dari dry needling ini adalah ketika keluar dari ruangan praktek itu dia tidak merasakan langsung rilis lega, tetapi ada sensasi pegal ya atau terasa kaku. Itu adalah kondisi yang wajar sekali terjadi ya, biasanya paling cepat 3 hari dia akan menghilang. Tapi ada beberapa ya kalau misalkan kita melakukan dry needlingnya secara ekstensif, dalam arti jumlah ototnya banyak, maka akan terasa hingga 1 atau sampai 2 minggu. Kalau beberapa lama. Dan itu adalah hal yang wajar, bisa minum tadi paracetamol untuk kurangin nyerinya atau kita lakukan kompres es. Nah, biasanya kalau untuk terapi semacam ini berapa lama sih atau berapa kali sih akan dilakukan atau tergantung kasus per kasus orang? Tergantung kasus per kasus Mbak Dika. Jadi dry needling ini adalah sebagai satu mekanisme ya upaya kita untuk meredakan nyeri. Jadi dia tidak bisa hanya berdiri sendiri dan tidak akan menggantikan program dari teman-teman fisioterapi. Tapi dry needling ini sebagai salah satu cara untuk tadi mengatasi, tadi kan nyerinya ada dari dalam hingga keluar. Kita lemaskan ototnya terasa lemas, pergerakannya lebih baik sehingga pemulihannya akan lebih cepat. Biasanya berapa lama tuh dok? Dari tadi kan bengkak dulu, ada yang memang sampai 2 minggu dan segala macam. Kita baru merasakan manfaatnya dari si dry needling ini. Tandanya apa? Apakah jadi lebih lentur, kakinya bisa nyampe kepala atau gimana nih? Hari 2 hari pertama, artinya misalnya hari ini kerjakan sampai besok itu dia akan merasakan kaku dulu. Ya, dia akan merasa aduh kayak memar atau seperti dipukuli oleh orang atau seperti olahraga berat. Kemudian ketika hari ketiga, hari keempat hingga hari ketujuh dia akan merasakan oh pergerakan saya lebih enak, lebih lancar, bisa lebih menoleh ke kiri dan ke kanan lebih banyak ya, dan dia bahkan beberapa pasien merasakan tidurnya lebih enak. Betul. Nah, kemudian kapan dia harus diulang? Ya, tadi kan saya katakan tergantung kasus per kasus. Biasanya kalau hanya nyeri otot atau salah bantal itu 2 sampai 3 kali itu
cukup. Cukup ya. Cukup. Tapi ada yang misalkan karena cedera ya sehingga dia harus dilakukan beberapa kali serial. Tapi umumnya 3 kali sesi itu cukup dan pasien merasakan perbaikan yang nyata. 3 kali asal jangan misalnya pasien jatuh terus jatuh lagi ya. Akhirnya Betul. terus-terusan ya dry needling. Nah, Oke, kalau bicara tentang dry needling, selain mungkin saat ditusuk jarum, ada kedutan tadi, ada rasa menjalar juga kata pasien yang pernah melakukannya. Hal ini sebenarnya sensasi semacam apa sih? Kok bisa ada rasa menjalar? Apakah kena sarafnya? Kan orang selalu takut gitu ya, kayak antipati atau mungkin skeptis terhadap kondisi-kondisi yang menyebabkan sakit gitu. Apakah bisa dijelaskan sensasi ini dari mana? Baik, jadi kita nilai dulu ya, dry needling kan kita lakukan tidak berdasarkan kita lihat persis sebenarnya ototnya itu kita persis di mana. Terkadang memang bisa saja jarum itu menyentuh atau menyenggol saraf, sehingga umumnya pasien akan merasakan seperti tersetrum. Nah, mau tidak mau kita harus cabut jarumnya, mengganti dengan ke tempat yang lain yang lebih aman. Yang kedua ya, bisa saja rasa nyeri alih itu terasa sebenarnya penjalaran dari ototnya. Oke. Penjalaran dari otot. Misalkan contohnya, ini kasus yang sering. Pasien datang ke saya memang sudah bawa dengan hasil MRI, memang sudah ada katanya ada penonjolan dari HNP. Tapi kita nilai kok HNP letaknya di misalnya di cervical 4, tetapi nyeri menjalarnya ke kelingking ya atau ke daerah-daerah siku. Sehingga tidak begitu cocok dengan kondisi tersebut. Kemudian kita tahu kalau nanti para yang mengerjakan dry needling ini ada beberapa otot tertentu ya di bagian belakang itu bisa memberikan sensasi seperti seolah-olah menjalar padahal sumbernya ada dari otot. Oke, jadi kadang-kadang kita selalu berpikir kalau ada kondisi nggak nyaman, aduh saraf kejepit nih, padahal belum tentu ya. Bisa aja ini adalah perilaku yang tidak baik dari kita yang akhirnya menyebabkan si otot juga kondisinya nggak baik. Kita akan baca dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram kita dari @agista. Pertanyaannya, Dok, kemarin pagi saya bangun tidur sekitar jam 8 dan tengkuk leher saya terasa sakit. Pegal sampai di bagian kepala belakang, bahkan sampai 2 hari ini belum juga hilang rasa sakitnya. Bagaimana cara mengobatinya? Kalau ke spesialis harus ke spesialis apa? Oke. Jadi bangun tidur jam 8 pagi rasanya sakit pegal sampai 2 hari loh belum hilang. Gimana nih? Ya, jadi kalau tadi penanya Mbak siapa? Agista. Mbak Agista, jadi kita bisa meredakan ya dengan obat, ya kan pasti obat yang biasa. Tapi kalau misalnya terasa mengganggu ya, terutama kalau pada pekerja kantoran atau dia harus melakukan gerakan leher ke kiri dan ke kanan ya, maka menurut saya dry needling ini adalah sebagai salah satu cara yang sangat efektif dalam mengatasi kasus-kasus kekakuan otot atau pemendekan otot akibat salah-salah postur ini tadi, salah bantal. Dan dokternya banyak yang bisa mengerjakan, salah satunya adalah dokter saraf atau neurologi. Oke, jadi Mbak Agista kalau sekarang masih sakit, mungkin nanti sore bisa ke dokter Kevin ya bisa langsung di dry needling. Oke, semoga membantu ya jawabannya. Kalau kita bicara dengan dry needling sendiri, semua orang juga pastinya ada recovery-nya beda-beda. Setelah dari dry needling, ada nggak sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tersebut? Yang tidak boleh dilakukan adalah kembali dulu melakukan misalnya tadi karena orangnya menggunakan hak tinggi. Kan? Atau misalkan seseorang ini karena angkat beban, ya kan? Gym ya, maka saya mengatakan sebaiknya tunda dulu, break dulu selama 3 hari minimal, ya lebih baik selama 1 minggu. Yang sebaiknya dilakukan adalah nanti tanyakan kepada dokternya, dok ini otot yang mana yang saya harus melakukan stretching. Karena setelah dry needling kan ototnya kembali memanjang dan kita manfaatkan kesempatan itu untuk melakukan peregangan ototnya. Jadi percuma juga ya kalau dry needling terus besoknya melakukan postur atau posisi-posisi yang sama. Betul. Akhirnya ya si ototnya nggak bergerak. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah stretching. Olahraga ringan berarti memang dianjurkan? Dianjurkan tapi tidak sampai yang ekstensif ya atau berlebihan. Angkat beban gitu jangan ya. Betul. Mungkin jogging? Jogging boleh pelan-pelan dan terkontrol. Tapi balik lagi kalau cederanya karena jogging maka harus dicek benar tidak cara larinya atau cara berjalannya. Jadi benar-benar harus tahu juga nih awalnya apa. Kadang-kadang kita nggak tahu kan sakit-sakit aja. Kita nggak tahu apa yang telah kita lakukan sampai akhirnya sakit itu ada. Jadi kadang-kadang balik lagi tuh. Cuma berulang-berulang aja gara-gara ya kebiasaan yang lama itu masih kita lakukan. Kalau kita bicara dry needling sendiri dok, berapa banyak sih jarumnya biasa dipakai?
Kalau misalkan kita bicara nyeri pundak ya, saya biasanya menggunakan 20 jarum ini. 20, oke. Karena misalkan merasakan, ya Mbak Rika merasakan di pundak saja di sebelah kanan. Tapi tidak hanya di pundak, karena tubuh itu kan bekerja seperti konser ya. Ketika otot bergerak, otot yang lain harus diam atau otot lain harus mensupport. Sehingga otot-otot lain itu juga perlu dikerjakan. Sehingga saya minimal 20. Minimal 20 itu hanya untuk satu area yang sakit. Karena memang pastinya berkesinambungan. Ada korelasinya sama bagian lain, nggak cuma sakit di situ aja. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kita kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang manajemen nyeri dengan dry needling dan masih bersama dengan Dr. Kevin Aspen, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Nah, Dok, ada bedanya nggak sih kalau misalkan toleransi sakit dengan gender? Ada nggak sih katanya kalau laki-laki tuh lebih kuat sama sakit, kalau perempuan tuh lebih sensitif. Tapi ada yang bilang juga enggak lah, perempuan bisa melahirkan gitu kan, pasti laki-laki yang lebih intoleran dengan sakit. Ada nggak sih sebenarnya hubungannya dengan nyeri? Tidak selalu dengan gender itu selalu berkaitan dengan ambang nyeri. Karena memang seharusnya laki-laki itu ambang nyerinya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Seharusnya. Tetapi kan ada pengalaman, tadi pengalaman subjektif seseorang yang mungkin sudah pernah mengalami episode-episode lain. Terutama misalkan kalau perempuan yang sudah pernah melahirkan, ya, dia sudah tahu rasa nyeri yang begitu hebat dan sangat kuat, sehingga rasa nyeri-nyeri berikutnya dia menjadi itu biasa saja, tidak begitu hebat. Tapi kalau orang yang tidak pernah merasakan nyeri yang begitu hebat, ketika harus melakukan dry needling, dia akan merasakan nyeri yang mungkin sampai harus berteriak ya karena kesakitan. Oke, aduh memalukan sih kalau sampai berteriak karena kesakitan. Tapi mungkin kita juga pernah ya, betul. Gitu. Karena memang rasa sakitnya kita nggak tahu nih ambangnya kita sampai batas yang mana. Kalau setelah dry needling dan memang sudah dilakukan mungkin 3 sampai 4 kali dan ini berarti kondisinya sudah balik seperti semula kah? Atau memang harus ada fisioterapi atau memang harus ada pengobatan lainnya yang menjadi pengobatan penunjang? Tadi saya katakan dry needling tidak akan pernah menggantikan fisioterapi. Karena kita bekerja sama ya, sebenarnya ini sebagai salah satu upaya ya kan. Nah, fisioterapi itu tujuannya apa ya kan? Karena saya selalu mendengar fisioterapi gitu-gitu doang ya. Saya juga bisa lihat di YouTube ya. Saya mengatakan itu semua ada ilmunya. Apa yang mereka kerjakan itu ada teknik, ada keilmuannya, ada urutannya, dan pastinya memberikan manfaat. Dan manfaatnya itu terasa pelan-pelan, tapi ketika kita menoleh ke belakang, oh ternyata saya sudah jauh merasakan perbaikan. Gitu. Dan biasanya dry needling ini saya katakan kembalikan ke postur, selalu lihat dulu posturnya. Sehingga pasien merasakan, dok mungkin nggak saya akan ketagihan atau seperti jadi berlangganan. Ya selama posturnya tidak diperbaiki, selama itu juga akan mungkin cedera yang sama akan berulang. Oke, jadi istilahnya ediknya itu tergantung Anda ya. Kalau postur Anda nggak diperbaiki ya akhirnya balik lagi. Bukan karena si dry needlingnya, tapi memang masalahnya nggak diselesaikan. Betul. Oke, kita akan kasih tips nih untuk pemirsa agar paling tidak bisa menghindari nyeri. Cocok banget yang tadi dibilang tentang postur tubuh. Memperbaiki postur tubuh mungkin cara duduk, jalan, tidur. Seberapa penting untuk paling tidak meminimalisir atau mencegah adanya nyeri di badan? Sangat penting karena menurut saya kita adalah makhluk hidup yang bertumpu pada 2 kaki. Bertumpu pada 2 kaki dan kita tidak pernah ada yang mengajari cara berjalan. Betul. Benar kan? Benar. Ketika anak berjalan, kita hanya happy, oh dia sudah bisa berjalan. Tapi apakah cara berjalannya itu tepat? Nah itu yang menjadi tanda tanya dan kita perlu pelajari. Tadi baru berdiri, belum cara duduk, belum cara harus berbaring ya, belum lagi harus melakukan postur-postur yang lain, misalkan pada olahragawan. Nah nanti Bapak Ibu di rumah ya para pemirsa itu bisa mengecek yang namanya postur ergonomis, cara duduk ya. Apakah kaki itu boleh disilangkan, nyaman tapi tidak baik untuk postur. Dan ini yang paling sering Mbak Dika,
HP. Kenapa topik hari ini banyak ngomongin sakit kepala dan leher? Karena sekarang banyak orang menggunakan HP ya, menunduk ya. Apalagi kalau takut dilihat oleh orang tuh posturnya seperti ini. Menunduk dan bahunya itu ke depan ya. Ke depan seperti ini. Sehingga tadi banyak kekakuan-kekakuan, nyerinya lama-lama bisa muncul. Dan ini banyak sekali terjadi ya, baik yang muda hingga yang tua. Apalagi nonton drama Korea sambil tidur ke samping, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Oh ya? Aduh. Kayaknya baru saya lakukan gitu ya. Sehingga itu juga ya? Betul, sehingga sebaiknya kalau tips sederhana, nanti kalau postur-postur bisa dilihat di Google ya, postur ergonomis. Tapi kalau menggunakan HP sebaiknya eye level, jangan menunduk seperti ini. Ya, jadi lihat di depan mata yang eye level. Begitupun kalau menggunakan komputer. Kalau menggunakan laptop, kan laptop itu sering sekali rendah ya. Sehingga kita begini posturnya. Sebaiknya diangkat, dinaikkan atau diganti mejanya sehingga mata kita melihat lurus, tidak harus maju ke depan atau harus menunduk. Nah, untuk para pekerja yang memang 9 to 5 di depan komputer atau laptopnya gitu, atau juga sekarang banyak kan ya, kita kerja udah mobile, remote di mana-mana dengan handphone. Perlu ada peregangan yang memang harus dilakukan dan berapa menit sekali nggak untuk menghindari? Karena kan itu mungkin pekerjaan yang nggak bisa dihindarkan juga oleh orang-orang tersebut. Betul, umumnya ya, kalau tadi saya katakan 15 menit postur yang sama diulang-ulang, ya bisa menjadi pemendekan otot, maka ingatlah, postur harus diperbaikin. Kalau peregangan di kantor, kita tidak mungkin mengerjakan setiap 15 menit sekali. Biasanya 30-60 menit di kantor gitu. Ada satu ya teknik peregangan otot dan leher yang sangat efektif, mungkin Bapak Ibu di rumah bisa cek, yang namanya adalah McKenzie. McKenzie neck exercise, jadi tekniknya menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, kemudian ke depan, ke belakang, kemudian tertarik ke belakang. Kita tarik ke belakang. Jadi dia ada sequence-nya, dan itu umumnya sangat membantu untuk mengurangi ketegangan di leher dan pundak. Jadi sebisa mungkin kalau habis dengan postur yang sama lebih dari 15 menit ada peregangan ya. Betul. Kalau mungkin kita nggak mungkin melakukan terus di kantor, paling tidak dalam satu hari ada yang kita lakukan dan caranya harus tepat. Jangan sampai ada cedera lain ya. Oke, Dok, thank you sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Amin. Akhir kata saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa.